Jadi gini Kisana, kontenku itu kan mayoritas isinya soal militer. Nah, kemarin aku sedang nyari-nyari data mengenai ransum militer zaman Perang Dunia Kedua, kemudian mengenai krisis makanan dunia yang akan aku korelasikan dengan program MBG. Tiba-tiba dapat info dari grup wali murid bahwa sekolah tempat adikku berada terjadi keracunan massal. Wah, heboh dong itu satu grup. Tapi uniknya kok bisa pas gitu ketika aku sedang research data soal keracunan makanan. Akhirnya ditelepon sama ibu kos tempat adikku tinggal. BTW tempatku tinggal dan sekolahnya adikku itu jauh, makanya adikku ngekos di sana. Ibu kos telepon mengenai kasus keracunan ini, tapi untungnya adikku nggak kenapa-napa, soalnya dia bilang kalau ayamnya nggak dimakan. Dia bilang rasa ayamnya agak aneh. Di hari itu juga aku post di community dan juga Twitterku. You know apa yang terjadi? Postinganku didatangi buzzer MBG dong. Sebelumnya aku mau luruskan dulu nih, diriku sebenarnya salah satu orang yang mendukung pengadaan program MBG. Namun, bukan berarti mendukung dengan lepas tangan. Tidak, justru rencananya ketika aku mau bikin konten soal MBG itu, aku memberikan suara dan kritik terhadap pemerintah. Karena aku pribadi menilai bahwa program ini walaupun baik, tapi terlalu terburu-buru. Pasalnya, walaupun sudah ada SOP bagi para dapur SPBG mengenai aturan pengolahan makanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, tapi pengawasannya sangatlah kurang. Karena faktanya, keracunan ini mayoritas berasal dari dapur SPBG yang melanggar SOP. Jadi lebih kepada kesalahan teknis dalam pengolahan makanan. Tapi ini bukan hanya dapur SPBG saja. Manajemen sekolah juga harus paham. Soalnya ada banyak kasus keracunan gara-gara salah waktu. Sebenarnya masakannya dalam kondisi baik, dikirim tepat waktu juga. Tapi kemudian di sekolah ada penundaan sehingga makanan itu terlambat dimakan oleh siswa. Ini salah satu faktor yang sangat berpengaruh by the way. Nah, disinilah harus ada pembenahan. SOP kalau bisa harus diubah dan diperbaiki. Edukasi keamanan pangan itu juga perlu digiatkan. Karena kalau orang yang bisa masak itu banyak, tapi orang yang paham keamanan pangan itu sedikit. Misal kemarin tuh, ada berita bahwa gara-gara warga Indonesia sering makan gorengan, biaya kesehatan membengkak 3,4 triliun. Nah, ini pernah dipost di medsos, dan itu banyak banget orang-orang yang komen lucu-lucu, seolah pemerintah menyalahkan warganya sendiri. Mereka bilang gitu. Dan netizen pun nggak terima kalau seolah disalahkan oleh pemerintah. Loh, tapi kalau Anda melek soal gizi, melek soal kesehatan, melek soal keamanan pangan, Anda akan tahu kenapa gorengan itu bikin orang banyak yang kena darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung. Jadi di minyak goreng itu mengandung omega 6 yang tinggi. Omega 6 ini jika dalam suhu rendah nggak masalah, tapi yang jadi masalah adalah ketika omega 6 ini dipanaskan hingga suhu uap. Saat minyak goreng itu sampai ke titik asap, maka ini akan bereaksi dengan oksigen, menyebabkan proses yang namanya oksidasi. Nah, omega 6 yang teroksidasi inilah penyebabnya. Ketika ini masuk ke tubuh, lalu mengalir ke pembuluh darah, maka pembuluh darah ini bisa luka. Kalau luka apa yang terjadi? Maka tubuh akan memproduksi kolesterol untuk menambal dinding-dinding pembuluh darah ini. Jadi sebenarnya kolesterol penyebab stroke, darah tinggi, dan serangan jantung itu bukan kolesterol dari makanan, tapi dari kolesterol yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Fungsi kolesterol itu sebenarnya baik, tapi jika pembuluh darah luka, lalu ditambal, lalu luka lagi gara-gara zat oksidan, ditambah lagi, luka lagi, ditambah lagi, lama-lama jalur pembuluh darah akan tersumbat, akan menyempit. Inilah penyebab meningkatnya darah tinggi. Kalau tersumbatnya di area otak, bisa bikin stroke. Kalau tersumbatnya di area jantung, bisa kena serangan jantung. Gara-gara apa? Gara-gara minyak yang dipanaskan kemudian teroksidasi. Nah ini, banyak orang yang belum memahami. Padahal bisa dibilang pengetahuan ini tuh pengetahuan yang wajib diketahui. Tapi lucunya, ketika mereka makan sembarangan, lalu mereka jatuh sakit, yang disalahkan siapa? Tuhan. Tuhan, kenapa engkau melakukan ini kepadaku? Itu malaikat kalau bisa nyambuk udah dicambuk itu orang. Dia yang bikin dirinya sendiri sakit gara-gara nggak mau belajar soal kesehatan, makan pun asal-asalan. Itulah kenapa, jangan heran, sekalipun orang-orang desa itu lebih banyak aktivitasnya, tapi banyak juga yang kena darah tinggi dan stroke. Bukan karena nggak pernah aktivitas fisik, tapi karena sering menggunakan minyak bekas. Habis dipakai goreng tempe, besoknya buat goreng mendoan, besoknya buat goreng ikan, besoknya buat numis kangkung, dan lain-lain. Waduh, lah kok malah sampai kesini nih.
ini. Oke, kita kembali ke topik. Nah itulah, sebenarnya aku tuh mendukung, tapi juga mengkritik. Dan persoalannya adalah, ketika aku post kejadian yang kemarin, didatangi para buzzer. Wah ini yang bikin aku makin gak percaya soal program ini. Jangan-jangan ada orang yang bermain anggaran di belakang, sehingga mereka sebegitu niatnya dalam menyewa buzzer. Semakin banyak buzzer, kami semakin gak percaya loh. Dan disitulah aku juga jadi semakin ragu, apakah dukunganku kepada program ini beneran bagus? Kita nggak sebodoh itu guys. Kita semua pasti merasa kalau ada buzzer pasti ada sesuatu yang nggak beres. Jangan sampai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tambah jatuh karena kasus ini. Sudah cukup dengan joget-joget sehari 3 juta. Kalau dari aspirasiku pribadi, biar diperbaiki dulu mulai dari SOP-nya, pengawasannya, hingga edukasinya. Bahkan kabarnya, peneliti CISDI bilang kalau bahwa ada banyak potongan yang katanya 15.000, tapi ternyata endingnya tidak sampai 10.000. Di sisi lain, total keracunan yang lebih dari 6.000 orang. Ini juga harus jadi pertimbangan. Maka dari itu, hayo saudara-saudaraku, mari suarakan aspirasi kita, isi hati kita, tapi jangan cuma menghujat saja. Mari kita bantu juga kasih solusinya, supaya masalah ini segera selesai. Semoga dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan ke depannya, bisa semakin aman dari segala macam keracunan. Kalau menurut Anda para penyimak, bagaimana pendapat Anda soal ini? Tulis di kolom komentar biar dibaca oleh para penggiat-penggiat MBG.